Have you ever thought to yourself before going to sleep, tomorrow is the day I'll change. Tomorrow is the day I'll get up early in the morning, have a healthy breakfast, go for a morning jog, breathe fresh air. Tomorrow is the day I want to change to who I really want to be, the best version of myself. Pernahkah Anda berpikir sebelum tidur bahwa besok adalah hari di mana saya akan berubah? Besok saya akan bangun pagi-pagi, makan sarapan yang sehat, pergi jogging, dan menghirup udara segar. Besok saya akan berubah menjadi diriku yang sebenarnya aku inginkan, menjadi versi terbaik diriku sendiri. Well, change doesn't come easy. You have to incorporate certain habits in your life that'll eventually lead to you becoming the best version of yourself. Ya, kami tahu bahwa perubahan itu tidak datang dengan mudah. Kamu harus memperkenalkan kebiasaan baru ke dalam hidupmu dan menghilangkan kebiasaan yang lama, yang nantinya akan menghasilkan versi terbaik dari dirimu sendiri. You'll also have to eliminate certain habits that are hindering your path. Well, how long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? Kamu juga perlu menghilangkan kebiasaan yang menghalangi jalan. Baiklah, butuh waktu berapa lama untuk membentuk kebiasaan baru dan menghilangkan kebiasaan yang lama? Most people will tell you it takes exactly 21 days for a person to form a habit or get rid of an old one. Kebanyakan orang mengatakan itu memakan waktu 21 hari agar seseorang membentuk suatu kebiasaan dan menyingkirkan kebiasaan lain. I remember once in high school, one of my teachers told me, it takes exactly 21 days for me to form a new habit. And I thought, this is my chance to become a bed maker. Dan saya ingat suatu waktu ketika di sekolah menengah, dan guru saya berkata, hal itu membutuhkan waktu 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Lalu saya berpikir, ini waktu saya untuk berkomitmen untuk merapikan tempat tidur. I thought that for the next 21 days, instead of getting up every day and yelling, "Mom, please don't forget to make my bed today," I thought I'd do it myself. Saya sudah memikirkan hal itu dalam 21 hari ke depan. Alih-alih bangun dan berkata, "Bu, tolong jangan lupa merapikan tempat tidurku." Saya pikir saya bisa melakukannya sendiri. Day by day, early in the morning, 6 a.m., even on days I was running late, I got up every morning and I made my bed. And I hated every second of it. Hari demi hari, pagi-pagi sekali, jam 6, bahkan pada hari-hari di mana saya terlambat, saya tetap bangun pagi dan merapikan tempat tidur. Dan saya membenci setiap detiknya. And by day 22, I opened my eyes and the first thing I did was say, "Mom, please don't forget to make my bed today." I quit. And of course, that was expected. And I thought, okay, maybe I'm just going to be a little bit worse at life than bed makers. Whatever. Dan di hari ke-22, saya membuka mata dan hal yang pertama kali saya lakukan adalah berkata, "Bu, tolong jangan lupa merapikan tempat tidurku." Dan saya berhenti merapikan tempat tidur saya sendiri. Sebenarnya itu sudah bisa diduga. Lalu saya berpikir, oke, mungkin saya sedikit buruk dalam menjalani hidup dibandingkan dengan orang-orang yang terbiasa merapikan tempat tidur mereka sendiri. I do not exaggerate if I say that this 21-day theory
is the most famous myth in the world of self-development. Apapun itu, saya tidak melebih-lebihkan bahwa teori ini adalah mitos yang paling terkenal di dunia pengembangan diri. Let's dive a little into our theory to understand where the number 21 came from and the reasons for its spread in self-developmental books and courses. Mari kita selami sedikit teori kita untuk memahami dari mana angka 21 berasal dan alasan penyebarannya dalam buku dan kursus pengembangan diri. Dr. Maxwell Maltz was a plastic surgeon in the 1950s when he began noticing a strange pattern among his patients. For example, in a nose job, he saw that the patient took exactly 21 days to get used to start seeing his or her new nose. Dr. Maxwell Maltz adalah ahli bedah plastik pada tahun 1950-an, ketika ia mulai memperhatikan pola aneh pada diri pasiennya. Misalnya pada operasi hidung, pasiennya membutuhkan waktu sekitar 21 hari agar terbiasa untuk mulai melihat bentuk hidung barunya. He also noticed that if a patient had an arm or leg amputated, the patient would acknowledge the feeling of their new limb for exactly 21 days before starting to get used to their new condition. Ia juga memperhatikan bahwa jika pasien diamputasi lengan atau kakinya, mereka akan merasakan sensasi anggota tubuh baru tepat selama 21 hari sebelum mulai terbiasa dengan keadaan barunya. Dr. Maltz published his theory in a book that went very famous in that era and sold over 30 million copies. And here, the conflict started brewing. And it made sense why people were starting to believe his theory. Why? Dr. Maltz menerbitkan teorinya dalam sebuah buku yang sangat terkenal pada era itu dan berhasil menjual lebih dari 30 juta eksemplar. Dan disinilah konflik mulai terjadi dan masuk akal. Mengapa orang-orang mempercayai teorinya? Mengapa? Number 1, the number 21 is considered a short period of time, and that's also considered a source of temptation, which means something you can do. Number 2, the number 21 is also long enough to be believable, a difficult challenge, but not impossible. I mean, who wouldn't love to change their whole life within just 21 days? Yang pertama, angka 21 dianggap sebagai jangka waktu yang singkat dan masa godaan waktu yang singkat, yang artinya sesuatu yang dapat dilakukan. Yang kedua, angka 21 dianggap cukup lama untuk melakukan tantangan yang sulit, tetapi tidak mustahil. Maksud saya di sini adalah, siapa yang tidak mau merubah hidupnya hanya dalam 21 hari? Wouldn't you love to start waking up early in the morning every day? Wouldn't you love to start cooking healthy recipes? Wouldn't you love to start drinking weird smoothies? And all within less than 1 month? We'd go for it in a heartbeat. So is it true? Can we really change our lives within 21 days? Apakah Anda ingin mulai bangun pagi setiap hari? Apakah Anda ingin memasak resep-resep yang sehat? Tidakkah Anda ingin meminum smoothie yang aneh? Dan semuanya itu akan terjadi dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Pasti kita akan mengambil kesempatan itu. Jadi, apakah itu benar? Bisakah itu benar-benar mengubah hidup kita hanya dalam waktu 21 hari? I know that sounds very exciting, but there are actually a few factors you'd have to consider to be able to estimate the time it'll take you
to form a new habit or get rid of an old toxic one. Number one is the complexity of your goal. If I decide to start eating fruit daily, which is considered a simple habit, I'd probably take less time than if I want to acquire a complex athletic skill, like a tennis serve. Number two, behavior consistency affects the speed of acquisition. Me repeating a certain behavior for 3 minutes a day is different than my friend repeating the same behavior for 30 minutes a day. Saya tahu mungkin ini terdengar sangat menarik, namun ada beberapa faktor yang perlu Anda pertimbangkan untuk memperkirakan waktu yang akan dibutuhkan untuk memperoleh kebiasaan baru dan menghilangkan kebiasaan yang lama yang buruk. Yang pertama adalah kompleksitas dari tujuanmu. Jika saya memutuskan untuk mulai makan buah setiap hari, yang dianggap sebagai kebiasaan yang sederhana, mungkin akan memakan waktu yang lebih sedikit dibandingkan jika saya memutuskan untuk menguasai keterampilan atletik yang kompleks seperti servis tenis. Yang kedua adalah konsistensi dari tujuanmu akan mempengaruhi kecepatan dalam memperoleh kebiasaan yang baru. Jika saya melakukan suatu perilaku 3 menit dalam sehari, itu akan berbeda dibandingkan dengan teman saya yang melakukan suatu perilaku yang sama 30 menit dalam sehari. So we want to clear things up. How long will it take us to form a new habit or get rid of an old one? And is there a reliable study that we can depend on? Answer is yes. Jadi kami ingin menjelaskan semuanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh kebiasaan baru dan menghilangkan kebiasaan yang lama. Dan apakah ada penelitian yang dapat kita andalkan? Jawabannya ada. There is a famous study by the psychologist Philip Lally titled How Our Habits Formed. The study followed 96 people over a period of 12 weeks. Ada sebuah penelitian terkenal yang dilakukan oleh seorang psikolog yang bernama Philip Lally yang berjudul Bagaimana Kebiasaan Kita Terbentuk. Penelitian ini melibatkan 96 orang selama periode 12 minggu. Each person chose a new 12-week habit to work on, such as drinking 3 cups of water before lunch or running for 15 minutes after dinner. After 12 weeks, the data was analyzed to determine the time needed to move from the old habit to start subconsciously carrying out the new one. Setiap orang memilih kebiasaan baru selama 12 minggu untuk dikerjakan, seperti minum 3 gelas air sebelum makan siang atau lari selama 15 menit setelah makan malam. Dan setelah 12 minggu, data akan dianalisis untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk orang agar bisa berpindah dari kebiasaan lama dan mulai menjalankan kebiasaan yang baru. And after 12 weeks, we found that it took approximately 2 to 8 months in order for the task to become a habit. And 66 days. Dan setelah 12 minggu, kami menemukan bahwa dibutuhkan waktu sekitar 2 hingga 8 bulan agar tugas tersebut menjadi suatu kebiasaan, tepatnya 66 hari. The difference in time it took to form a habit was largely due to the task itself, the person, and their circumstances, as some were able to form the habit within 18 days, while others took 254 days. Perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk suatu kebiasaan sebagian besar disebabkan oleh tugas itu sendiri, orangnya, dan keadaan mereka.
Karena ada yang mampu membentuk kebiasaan selama 18 hari, sementara yang lain membutuhkan waktu selama 254 hari. So, according to psychologist Lally, if you want to know the time required to form a new habit or get rid of an old one, the truth is that you may need 2 to 8 months and not just 21 days. Dan menurut psikologi Lally, jika Anda ingin mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru dan menghilangkan kebiasaan yang lama, mungkin Anda memerlukan 2 hingga 8 bulan, bukannya 21 hari. Guys, whether it's 2 months, 3 months, a year, 2 years, it doesn't actually matter how long it takes, as much as it matters that you have to begin with today. And once you begin, make sure to maintain your new habit. Make it part of your schedule. Set reminders. Create a supportive environment. And most importantly, you don't have to be perfect. Teman-teman, entah itu 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, yang penting bukanlah berapa lama waktu yang dibutuhkan, namun yang terpenting adalah kita harus memulainya hari ini. Dan begitu memulainya, Anda harus mempertahankan kebiasaan baru Anda. Jadikan itu bagian dari jadwal, atur pengingat, dan ciptakan lingkungan yang mendukung. Dan yang paling penting adalah Anda tidak harus sempurna. Making a mistake once or twice has no lasting effects on your behavior. Actually, that'll give you time not to rush yourself into things. You have to give yourself time and not just rush yourself into becoming a better version. Melakukan kesalahan sekali atau 2 kali itu tidak akan memberikan efek jangka panjang pada perilaku Anda. Dan sebenarnya itu memberikan waktu untuk tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Kamu harus memberikan waktu untuk dirimu dan tidak terburu-buru untuk menjadi versi yang lebih baik. If I want to become a better person, I'll have to commit to the system and embrace the process. That way, I'll commit to making tiny improvements rather than rushing myself too hard into things. Change. Jika saya ingin menjadi orang yang lebih baik, saya harus berkomitmen pada sistem dan menerima prosesnya. Dengan cara itu, saya akan berkomitmen untuk melakukan perubahan-perubahan kecil daripada terburu-buru dalam melakukan sesuatu. It's not always easy. And it's not always simple, but with enough dedication, any habit can be reshaped. So if you really want it, becoming the best version of yourself, get up today and start working on it. I promise you'll get there. Thank you. Perubahan tidak selalu mudah dan tidak selalu sederhana. Namun dengan dedikasi yang cukup, kebiasaan apapun dapat dibentuk kembali. Jadi, jika Anda bersungguh-sungguh untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri, bangunlah hari ini dan mulailah mengerjakannya. Saya jamin Anda akan sampai di sana. Terima kasih.